manfaat dan menghilangkan yang membawa kemudaratan. Stunting ini mudarat. Kalau kita tidak, ini termasuk daf'il madar dan juga isalul manfaat. Artinya ini kebaikan. Tidak banyak dengan ini peran dai dan daya dan penyuluh agama saya kira sangat vital. Sebab mereka hadir langsung di tengah komunitas. Khotbah, ceramah, dan tausiah dapat menjadi media pendidikan yang efektif untuk meneruskan pesan-pesan kebaikan pada umat, termasuk edukasi bahaya stunting dan cara mencegahnya. Upaya percepatan penurunan stunting ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama dalam Al-Quran yang ayatnya tadi sudah dibacakan, yaitu ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, yang lurus. Jadi yang lemah itu dalam arti yang sangat luas. Jadi lemah itu termasuk kesehatannya lemah, pendidikannya lemah, ekonominya lemah. Dan stunting itu akan berdampak bukan hanya kesehatan, tapi juga kepada ekonomi, kepada pendidikannya nanti tidak baik. Itu stunting menjadi sumber malapetaka yang kalau kita tidak atasi. Hadirin yang terhormat, berikut adalah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan kepada para pendakwa untuk mendorong percepatan penurunan stunting. Pertama, ajakan hidup bersih dan sehat. Ini supaya ini juga penting. Stunting itu juga harus sehat, harus bersih. Ya, karena ketidakbersihan itu menimbulkan stunting. Kebersihan rumah dan lingkungan termasuk di dalamnya membuang air sembarangan. Karena WC-nya di mana-mana. Di sawah, di pinggir kali, ini supaya kita menghindarkan itu. Ada hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, kemudian fanadhifu aniyatakum. Sungguhnya Allah suci, yang menyukai hal yang suci. Allah Maha Bersih, yang menyukai kebersihan. Allah menyukai kemuliaan dan Maha Indah, menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah
tempat-tempatmu itu. Jadi semua sekeliling kita tempat harus dibersihkan. Itu ternyata perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kotor itu tidak Islami sebenarnya. Ya, tidak Islami. Karena itu harus diedukasi, dibiasakan dalam hidup yang bersih. Ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Ini yang harus dibudayakan. Yang kedua, ajakan makanan yang bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi yang berusia 2 tahun. Ini perlu asupan gizi yang baik, menjadi kunci pertumbuhan dan perkembangan agar anak terhindar dari stunting. Sebenarnya ini juga secara umum termasuk dalam perintah Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Yang baik itu yang bergizi, ya, yang sehat, yang artinya itu membawa manfaat, bukan hanya enak, bukan hanya lezat, tapi juga sehat. Nah, thayyib itu artinya tentu dan tidak membahayakan. Yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ini kita makan makanan yang bergizi, yang baik, itu termasuk yang selain halalan tapi juga thayyiban. Yang ketiga, berikanlah anak pengasuhan yang baik. Ayah dan ibu harus mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pengasuhan di keluarga merupakan salah satu faktor pembentuk karakter dan kualitas manusia Indonesia ke depan. Nah, anak-anak itu tanggung jawab, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu bersih. Ya, tidak jadi tergantung. Kita orang tuanya fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani. Lalu diteruskan aw yumallingani. Atau jadi maling itu termasuk orang tuanya. Dan seterusnya. Termasuk anak bisa stunting atau tidak stunting, itu juga peran orang tuanya. Jadi jangan dianggap itu takdir. Nah, karena itu kita orang kadang-kadang tawakal. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, at-tawakkul was-sabab la munafata bainahuma. Tawakal dan sebab itu tidak saling menegasikan. Karena beda tempatnya. At-tawakkal mahalluhu fil qalbi. Tawakal itu di hati. As-sabab itu di dalam anggota kita. Ya. Di dalam kerja-kerja kita itu sebab namanya. Nah, tapi tawakal. Karena itu antara sebab dan tawakal itu tidak saling menegasikan, tidak saling menafikan, tidak saling menyediakan. Ada tawakal, tidak ada sebab. Nah, sebab dan tawakal dua-duanya bisa kita lakukan. Tempatnya berbeda. Yang keempat, pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Makanan pendamping ASI selama 6 bulan, serta konsumsi tablet tambah darah. Jadi
urusannya Pak beliau ini BKKBN ini. TTD bagi remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil. Di dalam kitab itu ada disebut namanya Al-Lubah. Itu para ulama sudah lebih dari 100 tahun mengatakan pentingnya diberi Al-Lubah itu. Al-Lubah al-labanul kharij awal al-wiladah. Yaitu susu yang pertama keluar waktu beberapa hari waktu melahirkan. Nah, ternyata itu Pak itu namanya kolostrum. Kolostrum itu di dalam kitab sudah lebih dari 100 tahun itu dimunculkan dan itu harus dikonsumsi oleh anak. Kalau tidak, dalam kitab di Baijuri ada, di Yanatul Talibin ada, itu nanti akan lemah anaknya. Jadi baru sebenarnya kesehatan belum lama itu muncul kolostrum. Tapi kitab sudah lebih dari 100 tahun. Itu sudah membicarakan soal ASI yang namanya kolostrum itu. Ya. Jadi jangan sampai tidak memperoleh kolostrum. Ada lubah. Al-labanul kharij awal al-wiladah. Yang pertama. Itu penting. Untuk pemberian ASI misalnya, bahkan dalam Al-Quran disebut bukan hanya 6 bulan, tapi 24 bulan. Ya. Kita ayatnya sudah tahu semua. Ya, wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, kalau sampai tidak, di dalam Al-Quran ada syaratnya. Kalau mau menghentikan itu. Disebut antaradin wa tasyawurin. Antaradin itu sama-sama suka, tapi tasyawurin, setelah saya baca di tafsir, harus bertasyawur musyawarah, berkonsultasi pada ahlinya. Jadi harus pada ahli kesehatan. Kalau mau menghentikan sebelum 2 tahun, itu harus ada tasyawur dulu. Itu dalam Al-Quran ada tasyawur. Setelah saya teliti itu harus berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Oleh karena itu, yang sebenarnya itu haula ini, kamila ini. Itu 2 tahun. Nah, kalau menurut pandangan kesehatan itu kan 1000 hari pertama. Itu disebut golden age ya. Usia emas itu menentukan 1000 hari pertama itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran disebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Antara hamil dengan dipisah susu itu 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti 900 hari. Iya kan? Ini ada perbedaan. Ini di mana? Kalau nyusuinya sama 2 tahun. Ternyata perbedaan itu di kehamilan. Nah, ini dalam kitab bahasa kesehatan itu sempurna 9 bulan. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu kehamilannya minimal 6 bulan. Jadi menggunakan, makanya sebutnya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra,
mengandung sampai dia pisah itu 30 bulan. Itu kurang. Kalau menurut ini 1000 hari, ternyata setelah saya teliti itu menggunakan pendekatan hamil paling minim 6 bulan. Kalau 6 bulan dengan itu 2 tahun, jadi 900 hari. Tapi kalau menggunakan yang tertinggi 9 bulan, tapi nggak disebut tertingginya, itu bisa 1 tahun. Katanya ada yang 100 lebih. Ada yang tahunan itu hamil itu. Ya. Jadi Al-Quran menggunakan minimal kehamilan 6 bulan. Seluruhnya yang penting itu ya sampai dari hamluhu wa fisaluhu, yaitu dari mulai hamil dan sampai pisah. Itu artinya sama konsepnya dengan konsep kesehatan. Apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, tapi dari mulai hamil sampai pisah. Itu saya kira itu golden age-nya itu masa yang disebut harus dijaga. Bahkan sekarang supaya jangan sampai masuk langsung, maka ada peranya, itu ya sebelum hamil itu sudah siap. Bahkan sampai pranikah ya begitu kan, sebelum nikah sudah siap. Ini isti'adat namanya, isti'adat ya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan waktu menafsiri khudu hidrakum, beliau mengatakan wahadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnunah. Ayat ini juga menunjukkan wajib kita mempersiapkan diri al-hidr dari segala kemungkinan bahaya yang akan terjadi, diduga akan terjadi. Sesuatu yang diprediksi akan terjadi, itu harus kita disiapkan dulu. Nah untuk menghadapi stunting ini, yang 1000 hari pertama menjadi penting, golden age-nya, tapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu. Jadi itu namanya wujubul hidr, kita menyiapkan diri. Selanjutnya, perkawinan juga harus dilakukan oleh pasangan yang berusia matang. Tadi disinggung oleh Pak Kepala BKKBN, ya, baik psikologis, spiritual, maupun ekonomi, yaitu setidaknya pada usia 19 tahun menurut ketentuan undang-undang. Ini bukan soal boleh tidak boleh, tapi lil maslahah, untuk kemaslahatan. Kalau dari agama boleh saja sebelum 19 tahun itu boleh dinikahkan tuh. Tapi masalahnya maslahat apa tidak. Jadi pertimbangan yang digunakan untuk menunda sampai kepada situasi itu al-akhdhu bil aslah namanya, itu mengambil yang paling maslahat. Walaupun boleh, kalau tidak maslahat, ya, itu kita hindarkan. Boleh tapi enggak maslahat, ya, lebih baik karena kita supaya segala sesuatu itu yang terbaik. Al-aslah fal-aslah tsummal aslah fal-aslah. Jadi seringkali wah ini kan boleh dalam agama. Sebelum ini kan ada cerita-cerita boleh. Kita sekarang bukan cerita boleh, cerita maslahat yang mana. Kita harus mengambil al-akhdhu bil aslah, yang terbaik untuk kebaikan kita. Nah, kabung juga begitu dalam hadis Nabi juga, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah punya kemampuan, nikahlah. Nah, istita'ah itu mungkin harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yang siap
dalam menghadapi berbagai, bukan hanya fisik tapi juga psikis, mental, dan semuanya. Barangkali itu. Jadi ketika kita mengambil langkah itu terbaik, itu untuk kebaikan-kebaikan semua, termasuk ya stunting ini. Terakhir saya minta agar para penyuluh agama, dai dan daya mengajak masyarakat dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, jadi kita mengajaknya itu yang dengan cara yang enak gitu ya, dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan uswah hasanah, dengan qaulan ma'rufan, ucapan yang bagus, dengan cara qaulan kariman, ucapan yang mulia, qaulan layyinan, ucapan yang santun, supaya dengan pendekatan-pendekatan keagamaan yang bisa difahami, ya, supaya masyarakat bisa menerima dengan baik. Saya kira ini penting dakwah kita itu, supaya dakwah itu berhasil. Nah, itu dengan baik, itu dengan cara yang perlu penyampaian juga menjadi penting. Hadirin sekalian, upaya mendorong percepatan penurunan stunting merupakan langkah mulia untuk mengimplementasikan maqasidus syariah. Secara umum bisa masuk dalam maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan yang disyariatkan Islam. Utamanya adalah hifdzun nasr, hifdzun nafas, yaitu perlindungan jiwa. Ya, karena jiwa itu penting. Kemudian juga hifdzul akal, ya, supaya akalnya sehat. Kalau orang stunting akalnya kurang, ya, kurang sehat, cenderung bodoh gitu kan. Ya. Jadi itu termasuk hifdzul akal. Itu hifdzul akal maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Ya. Kita menjaga semua. Kemudian juga hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan supaya menjadi keturunan yang baik, yang sehat. Jadi muhafazatul hayat, kata ulama itu menjaga kehidupan ini dengan wiriayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha, itu maqsadun minal maqasidis syariah, minal maqasidil kubra. Menjaga kehidupan dengan menjaga hal-hal yang darurat, yang primer, hajiyatnya yang sekunder, bahkan tahsiniyatnya dan yang tersier, menjaga semuanya ini termasuk daripada maqasidus syariah, tujuan syariah. Ini yang harus kita jadi termasuk penanganan stunting, sehingga menjadi bagian daripada didakwahkan juga masyarakat.
awat untuk terus menjalankan program BPKB ini. Oleh karena itu saya sampaikan selamat melaksanakan salat nasional, pelibatan penyuluh agama, dai-da'iyah, dan nanti supaya ada halak-halak yang berantai di berbagai wilayah menjangkau lebih banyak masyarakat dai-dai di daerah-daerah yang bisa ikut terlibat secara menyeluruh untuk mendukung